Aku lagi jalan-jalan nih, seru banget. Loh, Wah, kok kok jalan-jalan? jalan-jalan? Bukannya Bukannya sekarang lagi sekarang lagi PSBB? PSBB? Iya, lagi PSBB. Cuman kan banyak banget tuh orang-orang yang pada jalan-jalan tapi nggak pakai masker. Ya udah deh, aku nggak usah pakai masker juga. Tapi kan sekarang lagi wajib pakai masker. Iya sih, wajib. Cuman ya ngapain? Orang-orang juga banyak kok yang nggak pakai masker. Juga mereka pikir kan, dan aku pikir juga ngapain pakai masker untuk tutupin nafas kita. Sesek banget tahu. Udah nih, mending nggak usah pakai masker deh. Ya, tapi kan keadaannya lagi kayak gini, kita mau nggak mau kita harus pakai masker loh. Jadi kalau kita pakai masker, kita nggak cuma melindungi diri sendiri, tapi ngelindungi orang lain juga. Tapi sampai sekarang aku tuh nggak apa-apa tahu. Aku sehat-sehat aja. I'm fine kok. Iya, tapi kan ada yang namanya orang tanpa gejala, walaupun dia nggak menunjukkan gejala apapun, kayak demam, batuk, dan lain-lain, tapi dia tetap bisa kena corona. Karena dia, ya balik lagi, dia tanpa gejala. Tapi dan dia bisa nularin corona itu ke orang lain juga gitu loh. Indonesia dan dunia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah banyak memakan korban jiwa. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui apa sebenarnya COVID-19. Namun sebelum itu, kita juga perlu mengetahui apa sebenarnya virus. Virus merupakan mikroba yang berukuran sangat kecil atau bisa disebut dengan mikroorganisme. Virus berukuran lebih kecil dibandingkan bakteri. Bahkan, virus terbesar masih lebih kecil dibandingkan bakteri terkecil sekalipun. Virus tidak dapat hidup tanpa adanya inang. Selain itu, virus menyerang bagian tubuh yang lebih spesifik. Misalnya, sel darah, hati, dan saluran pernapasan saja. Virus hidup dan berkembang dengan cara menempel pada sel inangnya. Ketika mereka masuk dalam tubuh, mereka akan menyerang sel-sel di dalam tubuh inangnya, menguasai sel-sel tersebut, dan berkembang biak di dalam sel tersebut. Virus bisa merusak, membunuh, dan mengubah sel yang ada di dalam tubuh inangnya. Virus juga dapat memicu terjadinya suatu penyakit. Penyakit tersebut antara lain flu, cacar air, HIV atau AIDS, polio, campak, hepatitis B dan C, dan tentunya COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, dokter mungkin akan memberikan obat antivirus. Namun, beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus bisa sembuh dengan sendirinya, sehingga pengobatan yang dilakukan bertujuan untuk meringankan gejala yang disebabkan oleh infeksi virus tersebut. Virus corona, atau yang sekarang disebut dengan COVID-19, adalah virus yang menyebabkan penyakit gangguan pernapasan pada manusia. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, pada akhir bulan Desember tahun 2019. Selanjutnya, virus COVID-19 menular dengan cepat dari satu manusia ke manusia yang lain dan terus menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Mengingat kasus COVID-19 yang begitu tinggi, pemerintah Indonesia memperlakukan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran dari virus tersebut, di mana pemerintah membatasi aktivitas warga di tempat-tempat umum. Meskipun demikian, kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia masih memprihatinkan. Menurut data yang ada, jumlah warga negara Indonesia yang dinyatakan tertular COVID-19 per tanggal 26 September tahun 2020 telah mencapai lebih dari 270.000 orang dengan kematian lebih dari 10.000 orang. Nah, Anda pasti bertanya, apa yang membuat virus corona atau COVID-19 ini menyebar dengan begitu cepat dari satu orang ke orang yang lain? Virus corona dapat menular melalui beberapa cara. Pertama, yaitu virus corona dapat menular melalui droplet. Droplet ini dapat muncul dari seorang yang batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bahkan saat bernafas. Droplet ini keluar dalam bentuk aerosol dengan jarak yang dekat. Kemudian yang kedua, virus corona dapat menular melalui udara. Kemudian yang ketiga,
virus corona dapat menular melalui permukaan yang telah terkontaminasi. Maksudnya, saat seseorang batuk atau bersin, kemudian droplet itu menyentuh permukaan benda. Kemudian virus corona biasanya dapat bertahan 2-3 hari di suatu permukaan tertentu. Kemudian tersentuh oleh seseorang, kemudian ia menyentuh mata, hidung, atau mulutnya tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, virus corona dapat menular melalui fekal oral. Fekal oral yaitu feses atau urin. Meskipun belum teruji, tetapi pernah ditemukan virus corona yang terdapat pada feses orang yang terinfeksi. Kemudian selain itu dalam laman resmi WHO juga disebutkan bahwa virus corona dapat melalui darah, melalui ibu ke anak, kemudian melalui hewan ke manusia. Jika Anda merasakan gejala ringan dari COVID-19, seperti demam, batuk kering, atau mungkin kelelahan, maka yang harus Anda lakukan adalah beristirahat di rumah masing-masing dan melakukan perawatan mandiri. Seperti jika Anda merasakan demam, Anda bisa minum penurun panas. Jika Anda merasakan batuk kering, Anda bisa minum obat yang bisa meredakan batuk, dan lain-lain. Namun, jika Anda mulai merasakan gejala yang lebih berat atau lebih serius, seperti kesulitan bernafas, nyeri dada, atau mungkin hilangnya kemampuan untuk berbicara atau bergerak, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda harus segera menghubungi dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki gejala COVID-19. Yang pertama adalah jika kita memiliki gejala ringan dan belum pernah kontak langsung dengan orang positif COVID-19, hal yang harus kita lakukan adalah melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri selama 14 hari di rumah kita masing-masing. Selama isolasi mandiri ini, kita tidak boleh menerima tamu dan menggunakan angkutan umum. Kita juga tidak diperbolehkan berbagi handuk, pakaian, sikat gigi, atau pisau cukur dengan orang lain. Selain itu, kita juga harus menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang yang tinggal bersama kita dan tidur sendiri jika memungkinkan. Jika di dalam rumah kita terdapat orang yang memiliki penyakit kronis atau termasuk kelompok yang rentan terinfeksi, maka kita perlu mempertimbangkan agar mereka bisa mendapatkan tempat tinggal lain untuk sementara waktu. Selanjutnya yang kedua adalah jika kita beresiko terjangkit COVID-19 yang parah dan memiliki gejala seperti demam, batuk, kelelahan, dan atau sulit bernapas, maka yang harus kita lakukan adalah segera minta pertolongan medis. Dan jika kita diminta untuk kembali ke rumah, maka yang harus kita lakukan adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan melakukan jaga jarak fisik serta mengikuti segala anjuran yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan. Berikut yang harus diperhatikan untuk mencegah penularan COVID-19. Pertama, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau bahan pencuci berbahan alkohol. Kemudian, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Jika tidak dimungkinkan untuk menjaga jarak, kenakanlah masker. Kemudian, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut. Kemudian, saat batuk atau bersin, tutup mulut Anda dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Kemudian, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Lalu yang terakhir, jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segeralah cari bantuan medis. Oh gitu ya. Oke, aku mulai sekarang bakalan pakai masker dan seterusnya bakalan mematuhi protokol kesehatan. Nih, aku buktinya udah beli nih. Oke, makasih ya udah nyelamatin aku dan orang-orang di sekitarku. Bye. Jangan lupa pakai masker ya. Maskerku Melindungi Kamu Maskermu melindungi Aku.